Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia Hamzah. Saya bersama rekan saya Muhaimin Kodai akan membahas materi tentang pembelajaran matematika di sekolah. Baik, pada materi kami akan membahas 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama pembelajaran matematika, yang kedua materi matematika, yang ketiga tujuan pembelajaran matematika di sekolah, dan yang keempat kesulitan pembelajaran matematika di sekolah. Pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika bagi para siswa merupakan pembentukan pola pikir dalam pemahaman suatu pengertian maupun dalam penalaran suatu hubungan di antara pengertian-pengertian itu. Dalam pembelajaran matematika, para siswa dibiasakan untuk memperoleh pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki dan yang tidak dimiliki dari sekumpulan objek. Siswa diberi pengalaman menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami atau menyampaikan informasi, misalnya melalui persamaan-persamaan atau tabel-tabel dalam model-model matematika yang merupakan penyederhanaan dari soal-soal cerita atau soal-soal uraian matematika lainnya. Pembelajaran matematika dalam proses interaksi antar guru dan siswa yang melibatkan pengembangan pola berpikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan belajar yang sengaja diciptakan oleh guru, dan berbagai metode agar program belajar matematika tumbuh dan berkembang secara optimal dan siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pembelajaran matematika adalah proses pembelajaran pengalaman belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga siswa memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajarinya. Baik, selanjutnya ada materi matematika yang akan dijelaskan dengan tampilan video berikut ini. Mari kita saksikan tampilan video berikut ini. Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Baiklah adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar menghitung skala. Silahkan adik-adik simak materi pembelajaran kita supaya kalian bisa benar-benar memahaminya. Kita masuk ke materinya. Adik-adik, sebelum kita masuk ke contoh soal, perhatikan di sini. Yang pertama, kita akan belajar rumus untuk mencari skala. Nah, di sini adik-adik bisa perhatikan ada sebuah segitiga ya. Di sini ada tulisan JP, kemudian S dan JS. JP di sini adalah jarak peta, kemudian S-nya adalah skala, kemudian JS di sini adalah jarak sebenarnya. Nah, kita buat dalam bentuk piramid atau segitiga untuk memudahkan adik-adik untuk menghitungnya. Nah, yang di bagian atas kita letakkan JP, S, dan JS. Jadi ingat urutannya JP, S, dan S. Nah, yang pertama kita mulai dari atas terlebih dahulu, dari JP, yaitu jarak peta. Untuk menghitung jarak peta, rumus yang kita gunakan adalah ini. Kalau sejajar begini berarti dikali ya. Berarti jarak peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Oke? Nah, kemudian di sini yang kedua adalah skala. Untuk menghitung skala, kita menggunakan rumus berarti yang ini yang belum termasuk, yaitu JP per. Di sini kan per ya, atau dibagi. Berarti JP dibagi JS, atau jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Itu rumus untuk menghitung skala. Yang terakhir yaitu rumus untuk menghitung jarak sebenarnya. Untuk menghitung jarak sebenarnya berarti jarak peta, di sini juga per, berarti dibagi skala. Jarak sebenarnya sama dengan jarak peta dibagi skala. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung jarak peta, skala, dan jarak sebenarnya. Dan ada ketentuan lain yang adik-adik harus perhatikan, yaitu untuk menghitung jarak peta dan skala kita menggunakan ukuran atau satuan cm. Ya, nanti diperhatikan ketika akan menyelesaikan soal. Ketika kita diminta untuk menghitung jarak peta dan skala, maka ukuran yang akan kita gunakan dalam satuan cm. Kemudian, untuk jarak sebenarnya kita menggunakan satuan meter atau kilometer. Nah, inilah hal-hal yang harus adik-adik ingat dalam belajar jarak peta, skala, dan jarak sebenarnya. Kita masuk ke contoh yang pertama. Adik-adik perhatikan di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu jarak sebenarnya Palangkaraya dengan Samarinda adalah 42 km. Jika jarak pada peta 7 cm, tentukanlah skala yang digunakan pada peta. Maka rumus yang kita gunakan yaitu skala sama dengan jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Perhatikan pada soal, jarak petanya 7 cm dan jarak sebenarnya yaitu 42 km. Maka kita masukkan sesuai dengan rumus yang ada di sini. Skala sama dengan jarak petanya yaitu 7 cm dibagi jarak sebenarnya yaitu 42 km. Di awal bahwa skala itu menggunakan satuan cm. Nah, perhatikan di sini jarak sebenarnya masih dalam ukuran kilometer. Maka kilometer ini harus kita ubah ke dalam bentuk cm. Maka kita tuliskan kembali skala sama dengan 7 cm karena ini sudah ukurannya cm, tidak perlu diubah, tinggal tuliskan saja 7 cm. Kemudian dibagi. Kemudian ini akan kita ubah ke cm, maka satuannya ada di sini, kita akan ubah dari kilometer ke cm. Perhatikan, jika turun maka akan dikali, dan jika naik maka akan dibagi. Turun 1 langkah berarti dikali 10 atau nolnya 1. Turun 2 langkah berarti nolnya 2, itu 100. Turun 3 langkah berarti 3 langkah nolnya ada 3, itu berarti 1000. Nah, kita akan ubah dari kilometer ke cm, kita perhatikan berapa langkah? 1, 2, 3,
4, 5. 5 langkah, berarti nolnya ada 5. Jika nolnya ada 5, itu berarti 100.000. Maka ini kita kalikan dengan 100.000, yaitu 42 dikali 100.000. Kita selesaikan. 7 cm dibagi 42 dikali 100.000. Untuk memudahkannya, kita menghitung 42 dikali 1 saja. 42 dikali 1 sama dengan 42. Kemudian ini nolnya kita pindahkan 5 angka, berarti itu menjadi 4.200.000. Ini harus kita sederhanakan terlebih dahulu, maka akan kita bagi dengan bilangan yang sama. Bilangan yang bisa membagi keduanya sama adalah 7. Maka 7 dan 42 ini kita bagi dengan 7. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Kemudian ini 42 saja. 42 dibagi 7 sama dengan 6. Sekarang menjadi 1 dibagi atau 1 banding 6, nah kemudian ada 5 nolnya, berarti 600.000. Sehingga skalanya adalah 1 banding 600.000 cm. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua. Tinggi rumah Farida sebenarnya 9 meter. Jika tinggi rumah pada peta atau pada gambar 18 cm, tentukanlah skala gambar rumah Farida. Sama ya, masih menghitung skala. Rumusnya yaitu skala sama dengan jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, di sini diketahui jarak petanya yaitu 18 cm dan jarak sebenarnya 9 meter. Kita masukkan ke dalam rumus, skala sama dengan jarak peta 18 cm ini dibagi, kemudian jarak sebenarnya 9 meter. Nah, ini ukurannya atau satuannya adalah meter. Dalam skala, kita harus ubah satuan tersebut ke dalam sentimeter. Kita tuliskan terlebih dahulu 18 cm dibanding, kita akan hitung meter ke sentimeter. Perhatikan di sini meter dan ini sentimeter. Kita hitung 1, 2. Turun 2 langkah, berarti dikali. Karena turunnya 2, berarti nolnya ada 2. Itu 100. Maka 9 kita kalikan dengan 100. Kita selesaikan ke bawah, 18 cm dibanding 9 dikali 100. 9 kali 1 sama dengan 9. Kemudian nolnya ada 2, menjadi 900. Kemudian ini kita sederhanakan juga, yaitu dibagi dengan bilangan yang sama. Maka kita akan bagi dengan 18 ya. Yang ini kita bagi 18. Kemudian 900 tidak usah semuanya, 90-nya saja. Kita bagi ya, 18 dibagi 18 sama dengan 1. Kemudian 90 dibagi 18 sama dengan 5. Sekarang menjadi 1 banding 5, dan di sini masih ada nolnya 1, berarti 50. Sehingga skalanya adalah 1 banding 50 cm. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Muhaimin Kodai. Fungsi dan tujuan pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau logaritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Yang kedua yaitu menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Yang ketiga yaitu memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Yang keempat yaitu mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Yang kelima yaitu memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Fungsi pembelajaran matematika di sekolah. Fungsi matematika adalah sebagai media atau sarana siswa dalam mencapai kompetensi. Dengan mempelajari materi matematika, diharapkan siswa akan dapat menguasai seperangkat kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penguasaan materi matematika bukanlah tujuan akhir dari pembelajaran matematika. Akan tetapi, penguasaan materi matematika hanyalah jalan mencapai penguasaan kompetensi. Fungsi lain mata pelajaran matematika adalah sebagai alat pola pikir dan ilmu atau pengetahuan. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam suatu proses belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan-hambatan ini mungkin disadari dan mungkin tidak disadari oleh orang yang mengalaminya, dan dapat bersifat sosiologis, psikologis, dan fisiologis dalam keseluruhan proses belajarnya. Nah, kesulitan belajar ini adalah suatu kondisi di mana kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan oleh kondisi yang demikian. Umumnya disebabkan oleh faktor biologis atau fisiologis, terutama berkenaan dengan kelainan fungsi otak yang lazim disebut dengan sebagai kelainan kesulitan dalam belajar yang spesifik, serta faktor psikologis yaitu kesulitan belajar yang berkenaan dengan rendahnya motivasi dan minat belajar. Menurut Lemmer, ada beberapa karakteristik kesulitan belajar matematika, yaitu yang pertama, adanya gangguan dalam hubungan keuangan. Yang kedua yaitu abnormalitas persepsi visual. Yang ketiga yaitu asosiasi visual motor. Yang keempat yaitu prevensi. Yang kelima yaitu kesulitan mengenal dan memahami simbol. Yang keenam yaitu gangguan penghayatan tubuh. Yang ketujuh yaitu kesulitan bahasa membaca. Dan yang terakhir yaitu performance IQ jauh lebih rendah daripada skor verbal IQ.
Berikut ini akan diuraikan subini masing-masing kelompok kesulitan dalam belajar matematika. Yang pertama yaitu mengelompokkan atau classification. Classification merupakan kemampuan anak dalam mengelompokkan suatu benda berdasarkan sesuatu, misalnya ukuran jenis, warna, bentuk, dan sebagainya. Yang kedua yaitu mengurutkan atau serialization. Serialization adalah kemampuan yang membandingkan ukuran atau kuantitas lebih dari dua benda. Yang ketiga yaitu menyimbolkan atau symbolization. Symbolization adalah kemampuan yang membuat simbol atau kuantitas. Yang keempat yaitu membandingkan atau comparison. Comparison adalah kemampuan untuk membandingkan dua buah benda berdasarkan ukuran ataupun jumlahnya. Yang terakhir yaitu konservasi. Nah, di konservasi ini merupakan kemampuan memahami, mengingat, dan menggunakan suatu kaidah yang sama dalam proses atau operasi yang memiliki kesamaan. Terima kasih, mungkin inilah video pembelajaran dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.